Bab 481, Anda menggunakan 10 gerakan. Seorang murid yang panik berlari ke aula saat ini, tetapi sebelum murid itu dapat mengucapkan sepatah kata pun, Ao Kun sudah membentaknya. Apa yang terjadi di luar? Melapor ke Temple Master, seorang manusia muda datang untuk membuat masalah di luar, penjaga Yan dan yang lainnya semuanya dibunuh olehnya. Murid binatang iblis mengatakan semuanya dengan cemas. Seorang manusia muda, Ao Kun dan 8 saudara laki-lakinya segera mengetahui bahwa pemuda yang mengalahkan Ao Sen telah tiba. Mereka tidak pernah menyangka dia secepat ini. Beraninya dia. Kakak kedua, Ao Senin, berdiri dengan marah, berteriak, membunuh penjaga kuil 9 naga kita saat dia tiba. Ini sama sekali tidak menempatkan kita di matanya. Bahkan jika dia bersedia tunduk pada kuil 9 naga kita tetap harus membiarkannya menderita. Benar, jika tidak, udik manapun dapat lari ke pintu kuil 9 naga kita, membunuh beberapa penjaga kita, lalu segera tunduk di bawah kita setelah ditangkap. Bukankah itu hanya akan mengubah kuil 9 naga kita menjadi lelucon? Kakak ketiga Aobi berteriak. Saya katakan, setelah kita menangkap bajingan kecil itu, akan mungkin baginya untuk tunduk ke kuil 9 naga kita, tetapi hanya jika dia bersujud setiap 3 langkah dari gerbang kota 9 naga sampai ke kuil 9 naga kita. Saudara ketujuh Aoyai mencibir. Cukup, mari kita semua keluar dan melihat. Ao Kun berdiri dengan ekspresi hambar. Sudah beberapa tahun sejak saya bergerak. Banyak orang di dunia martial spirit penasaran dengan kekuatanku. Kakak kedua Ao Senin tertawa. Sebenarnya, kakak, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, aku sendiri cukup untuk menangkap bajingan kecil itu. Ao Kun melambaikan tangannya, aku akan menangani anak itu secara pribadi, kalian semua hanya menonton, tidak perlu ikut campur. Ao Senin dan yang lainnya saling bertukar pandang, mematuhi perintah Ao Kun. Kesembilan bersaudara itu tidak bertanya kepada murid binatang iblis itu bagaimana Wong Xiaolong membunuh para penjaga. Dengan Ao Kun memimpin kelompok di depan dan Ao Senin serta yang lainnya di belakangnya, mereka berjalan keluar dari aula utama. Ketika 9 bersaudara berbaris keluar, aura tajam melonjak dari mereka, berputar ke udara di atas kuil 9 naga. Cuaca berubah saat beberapa pusaran energi berwarna ungu naik ke langit. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini langsung membuat khawatir para ahli yang tinggal di kota 9 naga, yang menjulurkan leher mereka ke arah kuil 9 naga. Apa yang sedang terjadi? Masalah besar apa yang bisa mengeluarkan semua master kuil 9 naga? Kami sudah lama tidak melihat Temple Master menunjukkan kekuatannya. Apa yang terjadi bahkan telah mengingatkan Temple Master. Apakah sesuatu yang besar terjadi pada kuil 9 naga? Ke-9 master muncul bersama. Pergi. Ayo cepat ke kuil 9 naga dan lihat. Dalam kurun waktu singkat, tergoda oleh keingintahuan mereka sendiri yang tidak wajar, ahli binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota bergegas ke kuil 9 naga dari segala arah. Di luar kuil 9 naga, Wong Xiaolong diketung oleh lapisan penjaga binatang iblis. Seseorang berjalan keluar dari pengepungan, mengenakan jubah brokat halus, tampaknya penatua kuil 9 naga, yang menatap tajam ke arah Wong Xiaolong. Seorang pun keras manusia yang sangat kecil berani membunuh di kuil 9 naga kami, tanda seru. Saya katakan, Anda telah hidup terlalu nyaman. Serangan pemakaman pedang tak berperasaan tanpa ampun. Entah dari mana, pedang iblis besar muncul di tangannya dan menusuk lurus ke arah Wong Xiaolong. Banyak sinar pedang ditembakkan, diisi dengan aura dingin tak berperasaan dan tanpa ampun, membentuk gundukan kuburan pedang seolah ingin mengubur semua makhluk hidup di dunia di dalamnya. Pakar klan binatang iblis ini adalah ahli ranah Saint Orde kelima. Apakah itu peringkatnya di antara para ahli kuil 9 naga atau para ahli kota 9 naga secara keseluruhan? Kekuatannya secara umum diakui berada di tingkat atas. Begitu dia menyerang, napas kaget terdengar dari kerumunan yang menonton. Serangan pemakaman pedang tanpa hati tanpa ampun? Ini adalah skill ultimate Merciless Demon Saint dari 1000 tahun yang lalu. Wow, penatua Chen berhasil melatih keterampilan ini. Rumor mengatakan bahwa Merciless Demon Saint telah merenggut nyawa banyak ahli tinggi dengan satu gerakan ini. Lihat. Bocah manusia itu masih berdiri. Dia pasti sudah mati.
Sementara kerumunan berbisik di antara mereka sendiri, mulut Wong Xiaolong terbuka lebar seolah dia menguap, dengan lembut meniupkan udara dari mulutnya. Energi pedang yang tajam dan mematikan yang ditujukan padanya hancur di udara. Suasana tanpa ampun menghilang dengan energi pedang seperti mereka tidak pernah muncul sama sekali. Murid penatua kuil 9 naga itu melebar ketakutan seolah dia baru saja melihat mimpi terburuknya. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar dan ratapan tragis terdengar saat tubuhnya terlempar ke udara. Ao Kun dan 8 saudara laki-lakinya baru saja melangkah keluar dari aula utama ketika penatua Chen terbang di atas kepala mereka, jatuh ke lantai aula utama. Bisikan-bisikan itu terpotong oleh hembusan kaget, diikuti oleh kesunyian yang mematikan. Sesaat setelah keheningan yang mematikan, semua ahli binatang iblis yang menyaksikan menarik napas dingin dan mundur beberapa langkah secara refleks, menjauhkan diri dari Wong Xiaolong. Banyak barisan penjaga kuil 9 naga yang mengepung Wong Xiaolong menggigil saat mereka secara tidak sadar mundur. Pada titik ini, para ahli yang bergegas untuk pertunjukan yang bagus datang dari berbagai arah. Apa yang terjadi? Kenapa sangat sepi? Siapa anak manusia itu? Jangan bilang ini anak pencari kematian yang datang untuk membuat masalah di kuil 9 naga. Salah satu ahli iblis yang baru saja tiba di alun-alun melihat sosok Wong Xiaolong di tengah, tidak menanyakan siapapun secara khusus. Suaranya segera membuat semua ahli mengalihkan fokus mereka padanya. Menatapnya, tatapan itu, momentum itu membuat rambut di punggungnya naik. Kuil 9 naga, 9 Master Aula. Seseorang dari kerumunan berteriak. Sekali lagi, perhatian kerumunan bergeser, menyaksikan kelompok 9 Ao Kun saat mereka perlahan berjalan keluar dari aula utama. Ki iblis yang mengerikan menyelimuti semua orang yang hadir. Salam, 9 Hall Masters. Penjaga kuil 9 naga di sekitarnya memberi hormat dengan berlutut. Para ahli di sekitarnya juga memberi hormat. Berdiri. Ao Kun berbicara, langkahnya terus menuju Wong Xiaolong. 9 Master Aula berhenti beberapa meter dari Wong Xiaolong. Ketika Ao Kun dan Wong Xiaolong menatap mata ke mata, tekanan tak terlihat yang dilepaskan dari tubuh mereka menyebabkan kerumunan ahli berdebar. Kakak keenamku mengatakan bahwa kamu mengalahkannya dalam 10 langkah. Setelah hening sejenak, Ao Kun memecah suasana tegang. 10 gerakan. Para ahli binatang iblis tercengang mendengar itu dan menarik napas dingin lagi saat mereka melihat Wong Xiaolong dengan ketakutan di mata mereka. Terutama ahli yang mencap Wong Xiaolong sebagai anak pencari kematian yang menyebabkan masalah di kuil 9 naga, dia hampir kejang setelah mendengar kata-kata Ao Kun. Siapa yang tidak tahu bahwa Ao Sen Master Aula ke-6 kuil 9 naga adalah ahli alam Saint Orde ke-9? Di seluruh ahli klan binatang iblis, jumlah orang yang mampu menang atas dia bisa dihitung dengan 2 tangan. Tapi, manusia muda di depan mereka melakukan itu hanya dalam 10 gerakan. Wong Xiaolong melirik Ao Sen yang berdiri di belakang Ao Kun, 10 jurus. Tidak melihat kebutuhan untuk mengklarifikasi apapun, dia tersenyum tipis, bisa dibilang begitu. Melihat senyum tipis Wong Xiaolong, Ao Sen merasa wajahnya terbakar. Dia lebih terkejut lagi bahwa pemuda itu mau mengakui kebenaran. Kalau begitu, jika kamu bisa menahan 10 serangan dariku dan tidak kalah, aku akan membiarkanmu pergi. Ao Kun berkata dengan ekspresi tenang. Keheningan tebal mengikuti, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Ao Kun menggertak. Dari 500 tahun yang lalu, Ao Kun sudah diakui sebagai ahli nomor 1 klan binatang iblis. Kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Bahkan jika Wong Xiaolong mengalahkan Ao Sen dalam 10 jurus, apakah dia bisa menahan 10 jurus dari Ao Kun adalah masalah lain. Oh, Wong Xiaolong dengan tenang bertanya, bagaimana jika aku gagal menahan 10 gerakan darimu? Ao Kun berkata tanpa basa-basi, jika kamu gagal melakukannya, kamu akan bersujud setiap 3 langkah dari gerbang kota 9 naga ke kuil 9 naga kami. Putra guru kuil Dewa Kera dibunuh olehmu, kan? Jangan khawatir, setelah Anda tunduk pada kuil 9 naga kami pasti akan melindungi Anda. Bab 482, Kecakapan The Evil Master Hall kedua. Mendengar ini, Wong Xiaolong tertawa sambil menggelengkan kepalanya, saya punya saran lain. Saran? Ao Kun hilang sesaat.
penasaran, dia mengizinkan, bicaralah. Ayo lakukan seperti ini, kalian bertiga menyerang bersama, jika kalian bisa mengalahkanku, aku akan berjalan dari gerbang kota 9 naga ke kuil 9 naga, 1 kobuto setiap 3 langkah. Namun, jika kalian bersembilan menyerang bersama-sama tetapi malah dikalahkan olehku, maka kalian semua harus melakukan jalan yang sama, 1 kobuto setiap 3 langkah dari gerbang kota ke kuil 9 naga ini, dan tunduk padaku. Wang Xiaolong melanjutkan dengan sikap menyendiri, jangan khawatir, setelah Anda tunduk kepada saya dapat membimbing latihan Anda, bahkan memberi Anda ramuan. Apa? Bocah ini sebenarnya ingin ke-9 Master Aula menyerang bersama tanda seru. Sombong sekali. Dia gila. Segera setelah Wang Xiaolong selesai berbicara, kerumunan itu pecah dalam kegemparan karena kesombongan manusia. Bahkan Ao Kun, yang tidak merasakan kemarahan selama 500 tahun terakhir, tidak dapat menahan perasaan marah saat ini. Raksasa Ki Iblis membanjiri keluar dari Ao Kun, mirip dengan magma berusia 10.000 tahun yang terbangun, meletus ke langit. Ki Setan terkumpul tinggi di atas kuil 9 naga, berkumpul menjadi lautan awan ungu, bergemuruh, berguling. Angin melolong, seolah-olah prestise seorang kaisar iblis kuno yang hebat diprovokasi. Kemarahan pun terjadi. Ao Senin dan yang lainnya juga sangat marah. Kakak, melawan pun kecil ini, tidak perlu melakukannya sendiri. Kakak kedua Ao Senin melompat keluar, berteriak dengan marah, aku sendiri cukup untuk mengalahkan bocah ini dengan mudah. Bocah sialan, matilah, makan 1 pukulan dariku. Tinju lautan tanah dire yang luas surga tirani, 1. Ao Senin meninju Wang Xiaolong, menggunakan jurus membunuh dengan serangan pertama. Ki Setan dari tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Dengan suasana dominasi, bayangan kepalan tangan berlapis di atas satu sama lain seperti gelombang tak berujung yang melaju ke depan, selalu berubah. Adegan di mata semua orang berubah, seperti keabadian berlalu tanpa meninggalkan jejak apapun. Niat membunuh yang tajam bersinar di mata Ao Senin, dia tidak pernah semarah ini seumur hidupnya. Seorang manusia menyuruhnya dan saudara-saudaranya untuk menyerang bersama. Dia menolak untuk percaya bahwa pihak lain sekuat itu. Dia merasa seperti Ao Sen terlalu melebih-lebihkan kekuatan pun ini. Salah satu hal yang Ao Sen sebutkan sejak dia kembali dari hutan ELF adalah fisik kuat manusia ini, tidak lebih lemah dari mereka. Tentu saja dia tidak percaya itu. Bagaimana daging dan tulang manusia bisa dibandingkan dengan tubuh mereka? Mereka adalah naga laut. Garis keturunan klan naga kuno mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mati. Kekuatan tinju Ao Senin mencapai Wang Xiaolong hampir seketika. Meskipun kekuatan Ao Senin tidak bisa dibandingkan dengan Ao Kun, dia masih menjadi ahli ranah Saint Orde ke-10 akhir. Di seluruh klan binatang iblis, kekuatannya berada di peringkat 5 besar. Dalam kemarahannya, dia tidak menahan sama sekali dalam serangan ini. Seluruh ruang alun-alun dikunci oleh kekuatan tinju Ao Senin saat itu membuat lubang di ruang angkasa. Penjaga kuil 9 naga mulai bersorak dengan antusias menyaksikan kehebatan seperti dewa dari Tuan Aula kedua mereka. Kekuatan Dewa Master Aula kedua, bunuh bajingan kecil ini. Bunuh bajingan itu. Di bawah sorak-sorai yang meriah di sekitarnya, tinju Ao Senin mengenai dada Wang Xiaolong. Ledakan yang menggelegar mengguncang alun-alun. Menyaksikan ini, semua ahli binatang iblis menggelengkan kepala sambil mengejek. Beberapa saat yang lalu, bajingan ini mendesak ke-9 Master Aula untuk menyerang bersama, tapi sekarang, hanya Master Hall kedua yang dengan mudah menanganinya. Ao Kun menyaksikan semuanya dengan tenang. Meskipun dia merasakan sesuatu yang aneh ketika tinju Ao Senin mengenai Wang Xiaolong, dia diam-diam menghela nafas lega. Di antara banyak yang hadir, hanya Ao Sen yang tidak begitu optimis dengan serangan Ao Senin. Sebaliknya, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Mungkin Ao Sen tidak memberitahu Anda ketika dia kembali bahwa pukulan kekuatan penuhnya terasa seperti menggaruk gatal untuk saya. Suara Wang Xiaolong memotong gema ejekan mengejek. Dalam sepersekian detik, semua suara tawa berhenti. Mata melebar seukuran kepalan tangan karena kaget dan tidak percaya menyaksikan pemandangan di depan mereka. Menggaruk gatal. Ao Senin melihat tangan kanannya, ekspresi jelek di wajahnya mirip dengan Ao Sen sebulan yang lalu. Wang Xiaolong mengangkat tangannya.
Tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, dia hanya melemparkan pukulan sederhana dan kasar langsung ke dada Ao Senin sebagai balasannya. Kecepatannya terlalu cepat bagi Ao Senin untuk bereaksi. Akhir cerita Ao Senin juga sama dengan akhir cerita Ao Sen. Jeritan yang mengental darah terdengar saat tubuhnya terbang mundur dari kekuatan, menabrak lengkungan pintu kuil 9 naga. Pintunya meledak, sementara tubuh Ao Senin berguling-guling di lantai, akhirnya berhenti di sudut. Aku lupa memberitahumu, sebenarnya, aku hanya menggunakan satu jurus untuk mengalahkan saudara keenammu, Wang Xiaolong berkata dengan dingin. Keheningan mati. Rasanya seperti dunia berakhir. Embusan angin bertiup, membawa pasir dari tanah. Semua orang menatap tubuh Ao Senin di sudut kuil 9 naga, tenggorokannya kejang dan kakinya berkedut sehingga bahkan bagian bawahnya pun tampak berkedut juga. Satu gerakan. Kerumunan merasa seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Ao Senin, guru kedua kuil 9 naga mereka, ahli alam Saint Orde ke-10 puncak dikalahkan dalam satu gerakan. Ao Bi, Ao Kuang, dan yang lainnya menjadi lebih pucat karena ketakutan. Bahkan Ao Sen, yang menyadari kekuatan Wang Xiaolong merasakan lututnya lemas. Bahkan Ao Kun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Sejujurnya, dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan peringkat kedua Ao Senin dengan satu gerakan. Dia memandang saudara keenam Ao Sen, amarah yang membara di hatinya. Kakak keenam sialan ini sebenarnya mengklaim bahwa pihak lain mengalahkannya dengan 10 gerakan. Ao Sen memalingkan muka dengan rasa bersalah, takut menatap mata Ao Kun. Ao Kun menarik napas dalam-dalam dan menghadap Wang Xiaolong sekali lagi, berbicara perlahan, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda sebelumnya, Anda memang sangat kuat. Baik, hari ini, kami 9 bersaudara akan berkumpul, jika Anda dikalahkan oleh kami 9 bersaudara, Anda akan tunduk pada kuil 9 naga kami, saya akan memberi Anda pangkat Master Aula kedua. Manusia muda ini mungkin kuat, tetapi dengan ke-9 bersaudara yang bekerja sama, Ao Kun masih yakin bahwa mereka memiliki peluang besar untuk mengalahkan Wang Xiaolong. Chuan Aula kedua. Kedua hanya di bawah dia. Tapi tidak ada yang mengajukan keberatan. Ao Senin berhasil keluar dari tumpukan puing batu. Ao Kun melambaikan tangannya dan sebutir pelet terbang ke arah Ao Senin. Telan. Ao Senin tidak ragu setelah mendengar perintah Ao Kun. Dia membuka mulutnya dan melemparkan pelet. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kisetan yang kuat mulai berfluktuasi kuat di sekelilingnya lagi. Bentuk binatang. Ao Kun berteriak, sepenuhnya melepaskan ki iblisnya, garis keturunan naga laut kuno dalam dirinya menjadi hidup. Awalnya berwujud manusia, wujud fisik Ao Kun mulai berubah dengan cepat, dari wujud manusia menjadi naga laut raksasa berwarna hijau. Kedelapan dari mereka mengikuti, dari Ao Senin, Ao Bi, Ao Sen, hingga Ao Kuang, semuanya terhubung dengan naga laut kuno di dalam diri mereka, berubah menjadi naga laut. 9 naga laut, menyatu dari leher hingga ke ekor, membentuk susunan naga laut yang besar. Ki iblis yang luar biasa melesat ke langit, menutupi seluruh alun-alun, memaksa semua ahli binatang iblis yang menonton untuk mundur jauh ke belakang. Wang Xiaolong memandangi 9 naga laut dalam bentuk aslinya, tidak gentar dan menyendiri, jika kalian bertiga menyerang bersama, apa yang terjadi jika kalian kalah dariku? Jika 9 dari kami masih kalah, maka kami akan mengakuimu sebagai tuan kami. Naga laut hijau yang berubah dari Ao Kun membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Bagus. Sosok Wang Xiaolong terangkat dengan kabur. Pada saat yang sama, naga kembar hitam dan biru muncul, mengguncang langit dengan raungan mereka. Kekuatan besar yang berasal dari klan naga kuno menyebar jauh dan luas, menyelimuti para ahli di bawah, menyebabkan mereka kesulitan bernapas. Roh bela diri naga kembar. Mungkinkah dia Wang Xiaolong? Tanda seru. Naga ilahi mulia muda Wang Xiaolong. Benar, itu pasti dia. Dia adalah naga ilahi mulia muda, Wang Xiaolong, dewa binatang dari suku Beastmen. Kerumunan benar-benar terkejut menyaksikan Wang Xiaolong memanggil naga kembar hitam dan biru. Ao Kun dan 8 saudara laki-lakinya sama-sama tercengang, orang ini sebenarnya adalah dewa binatang baru dari suku Beastmen, naga mulia dewa muda Wang Xiaolong. Tanda seru. Tapi,
Bukankah desas-desus mengatakan bahwa Wong Xiaolong hanyalah ranah Saint Orde ketujuh? Bagaimana kekuatannya menjadi begitu mengerikan, tanda seru. Ao Kun berjuang untuk menyangkal hal ini. Itu karena desas-desus yang mengklaim bahwa B. Astgard baru dari suku Basmen adalah ahli alam Saint Orde ketujuh sehingga dia tidak menghubungkan keduanya bersama-sama. Bab 483 akan memusnahkan semua suku Basmen. Sementara Ao Kun dan saudara-saudaranya masih tenggelam dalam keterkejutan mereka, jiwa yang mengubah Wong Xiaolong menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, dia mencapai sisi Ao Kun sambil mencengkeram pedang naga besar di tangannya dan menebas. Sinar energi pembantaian yang menusuk meledak dalam kegilaan yang gila-gilaan, mengikuti di belakang naga darah yang mengaum, bergegas langsung ke Ao Kuang. Melihat naga darah yang sangat besar, Ao Kuang memucat, menjadi kaku karena ketakutan. Naga darah adalah roh alat yang disegel di dalam saber naga besar, disempurnakan dari jiwa naga darah kuno, dan memiliki aura kursif dari naga darah kuno. Sebelum tekanan besar yang memotong jiwanya, Ao Kuang gemetar dari inti keberadaannya. Ledakan. Naga darah itu menghantam Ao Kuang, menjatuhkannya ke udara saat jeritan tragis pun terjadi. Tubuh naga lautnya menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke tanah beberapa li jauhnya, mengirimkan getaran hebat ke seluruh bumi. Wong Xiaolong dapat dengan mudah mengatakan bahwa di antara 9 bersaudara, Ao Kuang ini adalah mata rantai terlemah, hanya memiliki kekuatan alam Saint Orde ke-9, oleh karena itu Wong Xiaolong mengincarnya terlebih dahulu. Selama salah satu dari 9 dilumpuhkan, kelemahan akan muncul di Ure 9 naga laut yang ditata oleh saudara-saudara, secara signifikan mengurangi kekuatannya. Berurusan dengan Ao Kun dan yang lainnya akan jauh lebih mudah. Kakak ke-9. Ao Senin dan saudara-saudara berteriak. Wong Xiaolong memutar pedang naga besar di tangannya, semburan 1000 sinar pedang menembus angkasa, menciptakan gelombang yang bergejolak, merobek lubang hitam raksasa dengan kekuatan kasar murni. Pancuran energi pedang langsung menelan Aoyai. Terperangkap dalam lingkaran energi pedang, tubuh Aoyai langsung dipenuhi dengan luka dan tebasan. Setelah beberapa saat jeritan sedih yang sepertinya berlangsung lama, Aoyai jatuh ke lantai persegi, sisik bercahaya di tubuh naga lautnya dipotong dan dipotong. Luka berdarah itu sedalam tulang, membuat orang lain memalingkan muka. Ao Kun dan saudara-saudaranya berteriak gelisah. Marah setelah melihat saudara-saudaranya terluka satu demi satu, Ao Kun berteriak, teknik mutilasi naga laut. Segera, 7 naga laut yang tersisa membentuk satu lingkaran. Dengan sedikit gemetar seperti busur yang dilepaskan, ombak yang marah meraung, menutupi langit, menciptakan banyak retakan ruang. Gelombang mengamuk seperti pisau tajam menebas Wong Xiaolong secara bersamaan. Wong Xiaolong tetap acuh tak acuh, pedang naga besar di tangannya membuat potongan vertikal. Naga darah menelan matahari. Naga darah besar terbang keluar dan kekuatan isap yang mengerikan datang dari rahangnya yang terbuka lebar, menelan gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, naga darah itu meledak di udara dan menghilang. Wong Xiaolong melompat dalam sekejap, tangan kirinya mengarahkan Great Divinal Void Fist ke tengah hari mutilasi naga laut yang dibentuk oleh 7 naga laut. Tumbukan kasar mengguncang 7 naga laut, memaksa mereka untuk berpisah satu sama lain, sehingga merusak susunan. Di tanah, semakin banyak ahli binatang iblis berkumpul di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran besar ini hanya terlihat dalam 1 milenium, mengejutkan mereka sampai ke inti. Wong Xiaolong, dewa binatang baru dari suku Basmen, 1 orang melawan kuil 9 tuan dari 9 naga. Selain itu, dia bahkan lebih unggul. Setelah berita ini menyebar, itu akan mengguncang seluruh dunia martial spirit. Dalam pertempuran alun-alun Asura dan pertempuran kuil dewa hewan sebelumnya, meskipun membunuh Limolin dan pakar dewa Templar lainnya, mengirimkan gelombang kejutan besar melalui dunia roh bela diri, Wong Xiaolong tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi sebaliknya dia mengandalkan pada secarap mayat racun. Oleh karena itu, ketakutan semua orang terhadap Wong Xiaolong sebenarnya adalah ketakutan terhadap segerombolan Poison Corpse secarap yang dia kendalikan. Tapi pertempuran ini berbeda. Ketika kerumunan ahli binatang iblis melihat Wong Xiaolong sekarang, keterkejutan,
ketakutan, dan kekaguman yang mereka rasakan adalah karena kekuatan Wang Xiaolong sendiri. Serangkaian ledakan menggelegar bergemuruh tinggi di langit. Semburan demi semburan gelombang energi destruktif menghancurkan area luas di bawah menjadi reruntuhan, bangunan diratakan dengan tanah, jalan-jalan menghilang. Seiring berjalannya waktu, 9 AO bersaudara dipilih dan ditangani satu per satu oleh Wang Xiaolong. 1 jam kemudian, hanya AO Kun yang masih mampu bertempur. Sebuah bayangan menutupi wajah muram AO Kun. Meskipun mengevaluasi kembali kekuatan Wang Xiaolong, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Wang Xiaolong berada di luar perkiraannya, dan ini bukanlah hal yang paling mencengangkan. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa Wang Xiaolong bahkan belum menembus ke dunia Saint Orde ke-10. Pria muda ini hanyalah dunia Saint Orde ke-9 akhir. Jika dia sudah bisa menampilkan tingkat kekuatan ini di alam Saint Orde ke-9 akhir, seberapa menakutkankah Wang Xiaolong begitu dia melangkah ke alam Saint Orde ke-10? Apakah itu berarti dia bahkan bisa bertarung pada level yang sama dengan Master Realm Dewa Tanda Seru? 500 tahun ini, dia berkultivasi dengan usaha keras, namun dia masih gagal memahami hukum waktu, tidak mampu menembus penghalang itu ke alam dewa. Ekor AO Kun yang tebal dan kuat menyapu ke arah Wang Xiaolong. Memilih untuk tidak menggunakan saber naga besar, Wang Xiaolong hanya memukul ekor AO Kun dengan telapak tangannya. Bang! Tabrakan yang memekakkan telinga terdengar, dan tubuh besar AO Kun terlempar beberapa li jauhnya sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Kemarahan meletus di hatinya. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana, sebagai salah satu ras manusia, Wang Xiaolong mampu mengembangkan fisiknya sedemikian rupa, bahkan lebih menakutkan dan lebih kuat darinya, naga laut sungguhan. Jika dia hanya tahu sebelum taruhan dimulai bahwa fisik naga sejati Wang Xiaolong saat ini direkonstruksi oleh harta utama klan naga, Mutiara Naga, dan di atas itu dia telah menyempurnakan 8 naga ilahi purba, AO Kun akan berbalik daripada bertaruh dengan dia. Wang Xiaolong tidak mengejar tanpa henti setelah menyerang AO Kun, dia berdiri di tempat, menatap AO Kun dengan ekspresi menyendiri. 8 dari 9 diurus, hanya AO Kun yang tersisa. Menilai dari ini, jelas bagi semua orang bahwa hasilnya sudah pasti. Kemudian lagi, Wang Xiaolong sadar bahwa tidak mudah membuat ahli nomor 1 benua 10 arah mengakui kekalahan dan menyerah padanya. Meski begitu, salah satu kebajikan terbaik Wang Xiaolong adalah kesabarannya. Setengah jam berlalu. AO Kun telah kembali ke wujud manusianya dari tubuh naga laut aslinya selama pertempuran. Potongan dan tebasan pedang yang mencolok, cetakan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, dan noda darah menghiasi seluruh tubuhnya. Tetap saja, keinginan untuk bertempur membara di matanya. Tiba-tiba, AO Kun meraung keras, menerjang Wang Xiaolong, tepat saat dia cukup dekat dengan Wang Xiaolong. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Wang Xiaolong mengirimnya terbang kembali dengan serangan telapak tangan, menabrak reruntuhan yang hancur di bawah. Kerikil memantul ke segala arah, mengangkat selubung debu. Tidak butuh waktu lama bagi AO Kun untuk bangkit, menerjang ke arah Wang Xiaolong lagi. Wang Xiaolong mengangkat kedua tinjunya, bersaing dalam kekuatan kasar dengan tinju ganda AO Kun. Ledakan keras terdengar dan AO Kun merasakan kedua tinjunya bergetar karena benturan, dagingnya pecah dan darah merembes keluar, mengalir di sepanjang lengannya. Di kejauhan, para ahli binatang iblis menyaksikan pertempuran dengan tenang. AO Kun jatuh berulang kali, tetapi dia berdiri kembali setiap saat. Tekad yang pantang menyerah itu membuat semua orang yang menonton meratap di dalam hati mereka. Setengah jam lagi berlalu. Sekali lagi, AO Kun dikirim terbang dengan pukulan, namun kali ini, sosok Wang Xiaolong berkedip, tiba di samping AO Kun, dan memberinya pukulan berat lagi. AO Kun terkubur jauh di dalam tanah dari leher ke atas. Alun-alun kembali sepi. Kali ini, AO Kun kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Beberapa ribu li di luar kota 9 naga berdiri sebuah kota berskala kecil bernama Kota 1000 Besar. Salah satu cabang pusat Aula 1000 Besar Kuil 9 Naga terletak di dalam Kota 1000 Besar ini. Dan pemimpin Aula 1000 Besar ini tidak lain adalah patriark muda suku Singa yang melarikan diri, Jesse.
Jesse menjilat darah yang menetes dari tangannya saat dia melihat selusin mayat manusia binatang yang tergeletak di hadapannya. Pemimpin aula, jika kita terus membunuh manusia binatang pada tingkat ini, begitu suku manusia binatang tahu, aku khawatir. Seorang ahli binatang buas di samping Jesse tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Takut apa? Jesse mencibir, kamu pikir Wong Xiaolong berani datang ke kuil 9 naga kita? Jika dia berani, dia pasti mati. Benar, bahwa Wong Xiaolong hanya mengandalkan beberapa poison corpses carap. Jika dia ingin bertarung dengan kekuatannya sendiri, yang termuda dari 9 Master Aula kami, Master Hall Ao Kuang dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan menggunakan ibu jari. Pakar binatang iblis lain di dekatnya tertawa mengejek. Kuil 9 naga kita akan bergandengan tangan dengan kuil singa kekerasan dan kuil dewa kera untuk memusnahkan semua suku manusia binatang, menaklukkan seluruh benua 10 arah, kata Jesse. Bab 484, hanya Wong Xiaolong sendirian. Tapi proklamasi Jesse baru saja keluar dari mulutnya ketika Deputi Aula 1000 Besar berlari ke dalam dengan panik, hampir tidak bisa merangkai kalimat penuh saat dia mengeluarkan lebih banyak udara daripada menarik napas. Hal, leader, aku baru saja menerima berita. Katakanlah, mengatakan bahwa Wong Xiaolong, dia datang ke kota 9 naga kita. Wong Xiaolong pergi ke kota 9 naga, tanda seru. Jesse tertegun sejenak, lalu dia mengejar, berapa banyak orang yang dikirim oleh suku Beastmen? Hanya Wong Xiaolong saja, wakil menjawab. Jesse tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu, hanya dia sendiri? Saya tidak menyangka, bahwa Wong Xiaolong sangat marah, muncul seperti seorang prajurit sendirian di kota 9 naga. Kali ini, dia benar-benar mati. Benar, bahkan jika dia memiliki poison corpses carap itu, dia sudah mati. 9 Master Aula kami memiliki garis keturunan naga laut kuno, poison corpses carap tidak dapat menyakiti mereka. Seorang ahli binatang iblis yang berdiri di belakang Jesse mengejek, jelas meremehkan suaranya. Pergilah, kita bergegas kembali ke kuil 9 naga sekarang, mari kita lihat bagaimana Wong Xiaolong akan mati. Jesse tertawa terbahak-bahak saat dia melesat keluar dari aula. Pakar Aula 1000 Besar mengikuti di belakang Jesse, menuju ke kota 9 naga. Meskipun deputi itu tahu bahwa Wong Xiaolong berada di kota 9 naga saat ini, dia tidak tahu bahwa Wong Xiaolong sedang bertarung melawan 9 AO bersaudara. Kelompok besar Jesse terbang dengan kecepatan tinggi, semakin dekat ke kota 9 naga seiring berjalannya waktu. Membayangkan Wong Xiaolong berlutut di tanah, berteriak dengan tragis, benar-benar membuat saya berharap untuk melihat pemandangan yang sebenarnya dalam perjalanan ke Nine Dragon City. Jesse tertawa saat berkata. Beberapa saat kemudian, kelompok Jesse dan Aula 1000 Besar tiba di kota. Namun, begitu Jesse memasuki kota, dia merasakan suasana aneh di dalam kota 9 naga tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Kelompok itu terbang dengan carry yang mencolok sampai ke kuil 9 naga. Tidak lama setelah Jesse terbang ke arah kuil 9 naga, dia melihat bangunan yang hancur terbentang menjadi area reruntuhan yang luas. Para ahli di belakangnya tertegun. Semua bangunan ini dihancurkan oleh Wong Xiaolong. Salah satu dari mereka melontarkan pertanyaan yang dipikirkan semua orang di benak mereka. Tidak ada fluktuasi energi lagi, sepertinya pertarungan telah berakhir. Wong Xiaolong itu mungkin dipenggal oleh guru kuil kita, pakar lain berbicara. Jesse mengangguk setuju, sayang sekali, saya tidak bisa melihat sampel master membunuh Wong Xiaolong. Ayo pergi, jika kita bergegas kita mungkin bisa melihat mayat Wong Xiaolong. Tongkat Dewa Binatang harus ada di tubuhnya, begitu dia mati, tongkat Dewa Binatang pasti akan jatuh ke tangan guru kuil kita. Dengan tongkat Dewa Binatang dalam kepemilikan guru kuil kita, dia akan menjadi Dewa Binatang yang baru, menaklukkan seluruh ras manusia binatang. Benar, setelah kita menaklukkan suku Beastmen, menaklukkan benua 10 arah hanya masalah waktu. Kata-kata antusias terbang bolak-balik dalam kelompok Jesse saat mereka terbang, dan kuil 9 naga mulai terlihat beberapa saat kemudian. Hal pertama yang mereka lihat adalah massa ahli yang mengelilingi perimeter kuil 9 naga.
Karena ada begitu banyak ahli binatang iblis yang berkerumun di daerah itu, Jesse dan kelompoknya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Jesse mencibir pada situasi itu, bahkan dalam kematian, Wang Xiaolong masih mampu menarik perhatian begitu banyak ahli, itu bisa dianggap sebagai berkahnya. Jesse tidak repot-repot merendahkan suaranya sama sekali, sehingga banyak ahli di dekatnya mendengar kata-katanya dengan jelas. Mereka semua menoleh untuk melihat Jesse dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun mendeteksi keanehan dalam pandangan orang-orang, Jesse terlalu berhati besar untuk memikirkan hal-hal lain ini. Bekerja dengan bawahannya untuk memisahkan kerumunan, mereka bergerak lebih jauh ke depan, mata mereka aktif mencari mayat Wang Xiaolong. Detik berikutnya, Jesse menegang di tempat. Matanya tertuju pada sosok yang berdiri di tengah alun-alun kuil 9 naga. Sosok itu berdiri tegak seperti gunung ilahi yang abadi, terlepas dari angin kencang yang menderu-deru atau gerinda pasir yang meledak. Sosok itu sangat familiar. Selain itu, berserakan di sekitar sosok yang berdiri itu adalah 9 sosok menyedihkan lainnya, 9 Master Aula kuil 9 naga. 9 Hall Masters dari Nine Dragons Temple mereka benar-benar dibatalkan. Lebih jauh lagi, ahli nomor 110 arah benua mereka, orang terkuat, Master Kuil dari kuil 9 naga terbaring lebah di kaki Wang Xiaolong. Pikiran Jesse kosong karena keterkejutan. Senyum lebar para ahli di belakangnya membeku di wajah mereka, berubah menjadi ketidakpercayaan di detik berikutnya, lalu keputusasaan berangsur-angsur muncul. Baru sekarang mereka menyadari mengapa suasana kota terasa aneh ketika mereka masuk lebih awal. Mengapa tidak ada tawa, atau suara-suara lainnya? Sementara Jesse dan kelompok yang baru tiba masih linglung, Wang Xiaolong tiba-tiba melihat ke arah mereka. Jesse gemetar, merasa seolah-olah dia terjepit di tempatnya. Wajahnya menjadi pucat pasi. Wang Xiaolong mengangkat tangan, jari-jarinya sedikit menekuk, dan kekuatan isap yang menakutkan muncul dari telapak tangannya. Karena tidak siap, Jesse tersandung ke depan, berguling sampai ke kaki Wang Xiaolong. Binatang, Chuan bawahan Dewa Binatang. Jesse mengangkat kepalanya, menatap Wang Xiaolong dengan mata penuh ketakutan. Kamu pikir dengan bersembunyi di kuil 9 naga dan memiliki perlindungan mereka, aku tidak akan bisa membunuhmu. Tatapan mata Wang Xiaolong sangat dingin. Liege Lord B. Astgard, tolong kasihanilah. Jesse berulang kali membenturkan dahinya ke tanah, menyebabkan penyok di lantai persegi. Wang Xiaolong menunjuk satu jari ke kepala Jesse, kekuatannya menembus tengkoraknya. Jesse miring ke samping dengan kaku, ambruk ke lantai tanpa sepatah kata pun. Yang aku, Wang Xiaolong, ingin bunuh, bahkan kuil 9 naga tidak akan bisa melindungimu. Dia mendengus, melemparkan pandangan terakhir ke mayat Jesse yang tak bernyawa. Jika Wang Xiaolong mengatakan ini sebelum pertempurannya dengan Master Kuil 9 Naga, para ahli binatang iblis di sekitarnya akan tertawa seolah-olah mereka mendengar lelucon terbesar, tapi sekarang, tidak ada yang berani tertawa. Dengan lambaian tangan, Wang Xiaolong mengumpulkan mayat Jesse ke pagoda harta karun Linglong sebagai makanan untuk Poison Corpses Carap. Lama kemudian, Ao Sen dan yang lainnya berjuang untuk berdiri, dipimpin oleh Ao Kun. Kesembilan bersaudara itu dengan hormat berlutut di depan Wang Xiaolong, menyapanya sebagai Dewa Binatang Liege Lord. Kesembilan Ao bersaudara menunjukkan ketundukan mereka kepada Wang Xiaolong. Penjaga dan tetua kuil 9 naga mengikuti, berlutut di hadapan Wang Xiaolong. Salam, Liege Lord B. Astgard. Suara-suara bergema di langit. Tapi, melihat pemandangan yang luar biasa ini, ekspresi suku laut, suku singa kekerasan, dan anggota suku Dewa Kera yang tinggal di kota 9 naga tidak terlihat begitu baik. Kuil 9 naga tunduk pada Wang Xiaolong berarti bahwa lebih dari setengah dari pasukan benua 10 arah tunduk di bawah Wang Xiaolong, maka langkah selanjutnya Wang Xiaolong adalah memikirkan apa langkah Wang Xiaolong selanjutnya. Kegelisahan menggerogoti hati mereka. Berikan pesanan saya. Kunci kota 9 naga, dalam 1 bulan, hanya diperbolehkan masuk, dilarang keluar. Wang Xiaolong memindai kerumunan dan mengeluarkan perintah. Saat ini, dia lebih suka menyembunyikan masalah tentang kuil 9 naga yang tunduk padanya, jika tidak,
Akan merepotkan jika kuil singa kekerasan dan kuil dewa kera bekerja sama. 1 bulan kemudian, setelah dia mengambil alih kuil singa kekerasan dan kuil dewa kera, hasilnya sudah ditentukan. Bahkan jika berita bocor setelah itu tidak signifikan pada saat itu. Sesuai perintah Liege Lord B. Ostgard, 9 AO bersaudara yang dipimpin oleh Hao Kun menjawab dengan hormat. Pesanan dengan cepat diteruskan ke semua gerbang kota. Wang Xiaolong memandangi bangunan yang hancur dan jalan-jalan yang tidak dapat dikenali di sekitarnya. Energi esensi elemen bumi bergemuruh di bawah kakinya seperti gelombang balap, menyebar ke 4 arah. Tempat-tempat di mana energi esensi elemen bumi lewat dikembalikan ke penampilan sebelumnya. Ke-9 AO bersaudara dan para ahli yang menonton menyaksikan adegan yang tidak bisa dijelaskan di depan mata mereka dengan ekspresi ternganga. Wang Xiaolong sekali lagi menghancurkan pengetahuan mereka. Dalam beberapa saat, bangunan dan jalan yang dihancurkan oleh Wang Xiaolong dan 9 saudara AO berdiri tegak, seperti sebelumnya. Ini adalah Purple Blood Ginseng berbentuk manusia yang lebih tua dari 1000 tahun, telanlah. Kemudian, Wang Xiaolong mengeluarkan ginseng darah ungu berbentuk manusia dari cincin Asura, memberikannya kepada 9 AO bersaudara. Menatap dungu pada Purple Blood Ginseng berbentuk manusia yang berusia hampir 40.000 tahun di tangan Wang Xiaolong, Ao Kun dan saudara-saudaranya merasa menggigil di tubuh mereka. Dengan bantuan Purple Blood Ginseng berbentuk manusia, luka Ao Kun sembuh total dalam waktu 3 hari. Di hari keempat, pergi ke kuil singa kekerasan. Wang Xiaolong mengumpulkan Ao Kun, Ao Senin, dan lainnya serta para ahli alam suci kuil 9 naga di satu tempat, dan memberikan instruksi. Kali ini, dalam perjalanannya ke kuil singa kekerasan, dia memutuskan untuk membawa serta para ahli kuil 9 naga. Bab 485, ditangkap untuk kesenangan guru kuil. Wang Xiaolong memimpin Ao Kun dan kelompok ahli kuil 9 naga terbang keluar dari kota 9 naga dengan cara yang megah. Tujuan mereka, Violent Lion Temple. Kuil singa kekerasan terletak tidak jauh dari kota 9 naga. Dengan kecepatan kelompok mereka bisa mencapai Violent Lion Temple dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian, kota singa yang kejam. Kuil singa kekerasan berdiri dengan bangga di lokasi paling tengah kota singa kekerasan. Melihat ke bawah dari ketinggian, Violent Lion Temple menyerupai singa raksasa yang ganas, membentang lebih dari beberapa ratus li tanah. Mulut singa ganas adalah pintu masuk Violent Lion Temple. Saat ini, lebih dari 100 orang berkumpul di alun-alun di belakang kuil, sebagian besar dari mereka mengenakan jubah hitam dengan momentum sombong yang mengelilingi mereka. Masing-masing adalah ahli alam Saint, dan yang terlemah di antara mereka adalah ahli alam Saint Order ke-6. Pada jubah hitam setiap orang tersulam pola singa api yang agung. Berdiri di depan kelompok itu adalah seorang pria paruh baya yang tinggi dan berotot, lengannya yang terbuka di bawah sinar matahari berukuran 2 kali lipat dari pria pada umumnya. Jubah merah tergantung di pundaknya, memancarkan aura kuat yang melampaui siapapun yang hadir. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengangkat tangan dan telapak tangannya menghantam area kosong agak jauh di depan. Jejak telapak tangan merah menyala bergemuruh, menembus lubang di jalinan ruang, membentuk terowongan ruang. Selamat kepada Temple Master karena telah mencapai penyelesaian besar di telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah Tua. Seorang ahli binatang iblis yang berdiri di belakang pria paruh baya berotot maju selangkah, memuji kata-kata pujian dan selamat. Pria paruh baya itu adalah guru Violent Lion Temple, Liege. Pakar binatang iblis lainnya memanfaatkan kesempatan itu, masing-masing dari mereka bergegas maju untuk mengucapkan kata-kata yang baik, sementara Liege mengamati kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan itu dan mengangguk puas. Telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah Tua ini ditinggalkan oleh singa binatang suci 10.000 tahun yang lalu, dan itu dielulukan sebagai salah satu teknik tertinggi klan binatang buas. Dia telah menemukannya secara kebetulan sekitar 100 tahun yang lalu. Setelah 100 tahun berlatih pahit, dia akhirnya mencapai penyelesaian besar dari teknik tersebut. Kuil 9 naga memiliki 9 Master Aula, tetapi kuil singa kekerasan hanya memiliki 1, dan justru Liege ini. Berdiri di belakang Liege adalah bawahannya, rombongan ke-108 jenderalnya, dengan yang terlemah memiliki kekuatan alam Saint Order ke-6,
dan Jenderal Binatang Iblis terkuat dalam rombongan ini menjadi puncak alam Saint Orde ke-10 akhir. Sedangkan Le Ige sendiri dikenal luas sebagai orang kedua di benua 10 arah, tepat di bawah Ao Kun. Saya berani mengatakan, kekuatan guru kuil kita jauh melampaui Ao Kun. Memang benar, Temple Master kami adalah ahli nomor 1 sebenarnya dari semua klan Binatang Iblis. Jika Ao Kun itu punya nyali untuk bertarung dengan Master kuil kita sekarang, dia pasti akan kalah. Rombongan Le Ige pecah dalam diskusi yang sengit. Le Ige tertawa, kalau begitu aku akan mengirimkan surat tantangan bulan depan, pertempuran dengan Ao Kun. Keinginan membara untuk berperang bersinar di matanya. Saat itu ketika dia tersandung ke kediaman yang ditinggalkan oleh senior itu, dia tidak hanya menemukan telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah Tua, bahkan ada sejumlah pelet roh kelas dewa. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah berkultivasi sambil menelan pelet roh kelas dewa itu. Percaya bahwa kekuatannya saat ini telah melampaui Ao Kun, jejak keengganan muncul di hatinya menuju peringkat ahli saat ini. Pada saat itu, Temple Master pasti akan menang. Kelompok rombongan umum bersorak. Chuan Kuil, ini adalah 10 wanita cantik keras manusia yang saya pilih secara khusus, Anda tahu. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan pelayan datang, memimpin 10 wanita muda. Matt Le Ige dengan cepat menyapu 10 wanita muda itu, menganggukkan kepalanya, cukup bagus. Dia menghabiskan 100 tahun terakhirnya dalam kebodohan untuk mencapai penyelesaian besar di tapak Kaisar Singa Langit Merah Tua, tentu saja dia akan menemukan kesenangan pada wanita untuk menghilangkan kebodohan. Namun, Le Ige merasa bahwa wanita klan Binatang Iblis tidak memiliki rasa, dan dia secara pribadi lebih menyukai wanita manusia yang cantik. Rumor mengatakan bahwa kecantikan pertama di benua angin salju, Xi Xiaofei, 3 poin lebih cantik daripada Ratu ELF. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan ke benua angin salju untuk menangkap Xi Xiaofei itu untuk kesenangan guru kuil? Salah satu jenderal berpangkat lebih tinggi melangkah maju dan menyarankan. Ini tidak terdengar bagus. Saya mendengar bahwa Xi Xiaofei adalah wanita Wong Xiaolong. Beberapa tahun yang lalu, Chuan muda kultus Dewa Kosmos Xiehui menangkap Xi Xiaofei itu, lalu Wong Xiaolong membunuh jalannya ke kota Dewa Kosmos, membantai banyak murid jenius kultus Dewa Kosmos. Jenderal berpangkat tinggi lainnya menyatakan, hanya Temple Master kami yang memenuhi syarat untuk menikmati wanita cantik seperti Xi Xiaofei. Bagaimana Wong Xiaolong itu bisa dibandingkan dengan guru kuil kita? Dia hanya anak nakal yang bertindak sombong dengan mengandalkan beberapa poison corpse secara. Berdasarkan kekuatan individu yang sebenarnya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersejuta kekuatan Temple Master. Orang lain berseru. Kultus Dewa Kosmos takut pada Wong Xiaolong, tapi kami, kuil singa kekerasan tidak takut. Ada desas-desus yang beredar di luar bahwa patriark muda suku singa dari para Beastmen melarikan diri dan mengkhianati para Beastmen, mencari kesetiaan di bawah kuil 9 naga. Waktu yang begitu lama telah berlalu, tetapi yang disebut Dewa Binatang Wong Xiaolong itu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut tentang masalah ini. Kelompok jenderal berteriak-teriak untuk saling mengalahkan. Le Ige mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Tunggu sampai saya mengirimkan surat tantangan. Setelah saya mengalahkan Ao Kun, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke benua angin salju. Saya juga ingin melihat apakah Xi Xiaofei itu benar-benar secantik rumor yang diklaimnya, kata Le Ige. Jika Xi Xiaofei itu benar-benar memikat seperti rumor yang beredar, dia akan membawanya kembali ke sini. Secara kebetulan, posisi Nyonya Kuil Singa Kekerasan sedang kosong. Bulan depan? Tidak perlu, detak jantung setelah Le Ige berbicara, suara sedingin es terdengar. Kemunculan suara ini terlalu tiba-tiba, mengejutkan semua orang di alun-alun. Siapa? Seorang jenderal binatang iblis di bawah Le Ige berteriak, melompat ke langit, tangannya membuat gerakan menggenggam seolah mencoba menangkap sesuatu. Kakinya baru saja meninggalkan tanah ketika tangan raksasa yang sangat kuat muncul dari kehampaan, membuat bayangan di atas langit, turun ke bawah ke arah sang jenderal. Tanpa ada cara untuk mengelak, rasa takut mengambil alih sang jenderal saat dia membalas dengan telapak tangannya dengan panik. Tapi kekuatan telapak tangannya hancur dalam sekejap.
Sebuah ledakan keras terdengar di alun-alun. Tanah bergetar hebat. Ketika keadaan menjadi tenang, ada lubang berbentuk manusia di alun-alun, dengan ahli binatang iblis di bagian bawahnya, tidak bergerak. Yang lain menarik napas dingin, khawatir dan terkejut. Jenderal binatang iblis di bawah LIG ini berada di peringkat ketiga di antara 108 dunia Saint Orde ke-9 awal. Namun, dia dikalahkan dalam sekejap mata. Mata LIG menyipit melihat ini. Ruang di atas alun-alun meriak saat lebih dari 100 orang muncul di udara, memancarkan ki iblis yang sangat kuat yang sepenuhnya mengalahkan LIG dan para jenderalnya. Itu kuil 9 naga. Salah satu jenderal binatang iblis Violent Lion Temple berteriak. Senjata dengan cepat ditarik saat menghadapi musuh besar. Aokun. LIG menatap siluet Aokun di udara. Keinginan yang kuat untuk berperang meroket dari tubuh LIG saat dia berteriak, Aokun, apa yang coba dilakukan kuil 9 nagamu untuk membobol kuil singa kekerasanku? Juga, kamu melukai jenderalku begitu kamu tiba, apa artinya ini? Sebenarnya, Wong Xiaolong lah yang melukai jenderal binatang iblis itu sebelumnya, tetapi LIG percaya bahwa hanya Aokun yang mampu melukai jenderalnya dalam satu serangan. Tidak ada arti khusus untuk itu. Jawab acuh tak acuh Aokun. LIG terbang dari alun-alun, saya baru saja memutuskan untuk mengeluarkan surat tantangan kepada Anda, tetapi karena Anda sudah ada di sini hari ini, waktunya tepat. Tidak perlu menunggu sampai bulan depan. Selesai mengatakan itu, ki iblis menyembur keluar dari tubuh LIG saat dia tidak membuang waktu untuk menyerang Aokun. Pemotongan angin mengejar tinju LIG, bersinar seperti matahari keemasan yang menyilaukan. Kekuatan besarnya meneru ke arah Aokun seperti lapisan gelombang yang marah. Tepat pada saat ini, tangan raksasa yang sama dari sebelumnya muncul lagi, menghantam tinju badai LIG. Ruang terbelah dan langit berguncang ketika dua energi yang berlawanan bertabrakan, menyebabkan yang lainnya mundur dengan cepat karena ketakutan. LIG hanya merasakan aura menakutkan menyelimuti dirinya. Yang mengejutkan, dia tidak bisa melawan, terhuyung mundur 100 meter. Matanya yang terkejut mencari ke arah di mana tangan raksasa itu muncul, dan itu benar-benar membawanya ke seorang manusia muda yang berdiri di samping Aokun. Tadi, orang yang melukai bawahannya juga manusia ini. Itu bukan Aokun. Karena Aokun membawa lebih dari 100 orang, LIG mengabaikan kehadiran manusia muda di samping Aokun. Tapi sekarang, dia telah memperhatikannya.